jika log 3 dengan basis 2 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, atau log 5 dengan basis 3 sama dengan B, maka nilai dari 18 log 50 adalah berapa? Jadi di sini sebenarnya kita diminta untuk menyatakan bilangan 18 log 50 dalam bentuk A dan B. Jadi bagian pertama yang harus saya lakukan adalah memunculkan apakah log 3 atau log 5 dengan basis berapapun yang saya mau. Jadi di bagian ini ya, 18 log 50 yang jelas dari 18 log 50 saya tidak bisa memunculkan basis 2 ataupun basis 3 dari basis 18. Ya, jadi pikirkan 2 pangkat berapa sama dengan 18 atau 3 pangkat berapa sama dengan 18. Ya, mungkin sebenarnya bisa. Tapi saya tidak ingin bahas ini karena nilainya udah pasti dalam bentuk desimal. Nah, jadi untuk sekarang kita menghindari itu. Jadi kita gunakan sifat-sifat logaritma yang memunculkan basis 2. Dan salah satu sifat logaritma yang memunculkan basis, misalnya persamaan A log B. Jadi misalnya kita mau memunculkan basis C yang tidak ada hubungannya dengan basis A maupun numerus B. Jadi saya bisa buat dengan cara baik B maupun A dibuat menjadi numerus, tapi syaratnya B di bagian pembilang, yaitu logaritma B dibagi logaritma A. Nah, disinilah kita munculkan basis yang kita mau. Jadi misalnya saya munculkan basis C, berarti di sini saya tulis basis C, di bawah juga basis C. Dan sebaliknya pun, ya. Kalau misalnya logaritma B dibagi logaritma A dengan basis yang sama, maka saya bisa ubah menjadi A log B. Nah, jadi 18 log 50 saya bisa munculkan menjadi logaritma 50 dibagi logaritma 18. Sekarang saya memunculkan salah satu basis. Jadi bisa saja saya tuliskan basis 2 ataupun basis 3. Tapi di sini saya pertama memilih basis 2. Jadi 2 log 50 dibagi 2 log 18. Nah, setelah ini selanjutnya dari numerus 50 yang saya lingkari di sini. Jadi numerus 50 saya akan memunculkan perkalian 3 ataupun perkalian 5. Jadi 50 yang jelas saya nggak bisa bagi 3. Bagi 3 berarti saya bagi 5. Ya, bagi 5 sama dengan 10, bagi 5 sama dengan 2. Berarti 50 saya bisa buat dalam bentuk 5 kali 5 kali 2 atau 5 kuadrat kali 2. Jadi 50 saya bisa ubah menjadi 2 log 5 kuadrat kali 2. Kemudian saya bagi dengan 2 log 18. Jadi 18 di bagian ini saya juga harus munculkan numerus 3 ataupun numerus 5. Jadi saya tuliskan di bagian sini 18 sama dengan, mungkin saya bisa munculkan 3, berarti 3 kali 3 kali 2. Ya kan, kita kan memunculkan numerus 3. Berarti 18 sama dengan 3 kuadrat dikali 2. Sebenarnya saya bisa juga tetap tuliskan 3 kali 3 kali 2, tapi supaya lebih gampang, saya tuliskan 3 kuadrat kali 2. Berarti 18 di sini saya bisa ubah menjadi 2 log 18, berarti 3 kuadrat kali 2. Nah, kenapa 2 muncul di sini? Perasaan 2 kan kita nggak perlukan di numerus. Nanti 2 log 2 hasilnya akan
ada dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya saya teruskan setelah selesai dengan modifikasi numerus. Selanjutnya kita pisahkan numerus-numerus yang dikalikan. Tapi bagaimana caranya? Ingat, salah satu sifat dari persamaan logaritma yaitu misalnya A log, kemudian numerusnya dikalikan, A log B dikali C. Berarti numerusnya bisa dipisahkan, masing-masing dapat logaritma, berarti A log B, tapi bukan dikalikan lagi, tapi ditambah. Jadi A log B ditambah A log C. Jadi ini saya gunakan untuk bagian atas, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 di sini saya pisahkan dengan 2. Kemudian masing-masing saya tuliskan logaritma dengan basis 2. Jadi 2 log 5 kuadrat ditambah 2 log 2. Nah, itu untuk bagian pembilang. Sekarang untuk bagian penyebut. Jadi bagian penyebut saya lakukan hal yang sama, yaitu 3 kuadrat dengan 2. Berarti 3 kuadrat dengan 2. Tadi 3 kuadrat dengan 2 mempunyai basis 2. Jadi saya tuliskan 2 log 3 kuadrat ditambah 2 log 2. Selanjutnya, karena di bagian soal di atas nggak memunculkan pangkat pada numerus, berarti pangkat di bagian ini kita harus singkirkan, yaitu pangkat dari ini 5 kuadrat dengan 3 kuadrat. Saya harus singkirkan pangkat 2-nya sehingga akan memunculkan sifat seperti ini. Jadi sifatnya adalah misalnya ada A log B, tapi numerus B pangkatnya C, maka pangkatnya C saya pindahkan ke depan, kemudian dikalikan dengan A log B. Jadi di bagian ini untuk 5 pangkat 2, pangkat 2-nya saya bisa pindahkan ke depan. Jadi 2 kali 2 log 5. Nah, jadi 2 di depan ini adalah pangkat dari numerus 5. Bukan basis yang diturunkan, tapi pangkat dari 5 dipindahkan ke depan, kemudian ditambah 2 log 2. Ingat ya, salah satu sifat, jadi misalnya basisnya sama dengan numerus, sehingga A log A sudah pasti 1. Entah itu 2 log 2, 100 log 100, atau log 1000 dengan basis 1000, berarti hasilnya sudah pasti 1. Kemudian dibagi 2 log 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat saya juga pindahkan pangkatnya ke depan menjadi koefisien, yaitu 2 kali 2 log 3 ditambah 2 log 2, basis sama dengan numerus, berarti hasilnya adalah 1. Nah, sekarang di atas nggak ada 2 log 5 ya. Yang ada 3 log 5. Jadi apakah saya harus munculkan lagi 2 logaritma 5 menjadi bagian yang lain? Apakah saya harus ubah 2 log 5 menjadi seperti ini? Jadi log 5 dibagi log 2. Sebenarnya bisa juga saya munculkan basis 3, di bawahnya basis 3. Nah, tapi ketimbang memilih basis 3, lebih baik saya gabungkan. Jadi 2 log 3 kira-kira diapakan dengan 3 log 5 supaya muncul 2 log 5. Ini perkalian logaritma. Jadi ingat, untuk perkalian logaritma, basis pada logaritma kedua, atau seperti ini, numerus pada logaritma pertama harus sama dengan basis di logaritma kedua. Jadi kalau sudah seperti itu dan dikalikan, berarti saya gabungkan 2 log 5. Jadi 2 log 3 dikali 3 log 5 sama dengan 2 log 5. Jadi 2 log 3 itu A,
3 log 5B, berarti 2 log 5 yaitu A kali B. Berarti saya bisa kerjakan di sini 2 kali 2 log 5 adalah AB ditambah 1 per 2 kali 2 log 3 di atas tadi dinyatakan dalam bentuk A. Jadi 2A ditambah 1. Jadi 18 log 50 jika saya nyatakan dalam bentuk AB, maka hasilnya adalah 2 kali AB ditambah 1 per 2A ditambah 1. Jadi inilah yang merupakan hasil dari ekspresi logaritma 50 dengan basis 18.